boom gitu. Kayak seolah-olah kalau kata fansnya nih ya, ARMY nih ya, itu kayak BTS pave the way. Itu tuh katanya sih. Itu. Annyeonghaseyo. Hai Elevate Squad. Welcome to Elevate Podcast. Hari ini bareng aku, Reja dan Dania Ulfa. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik pastinya. Menarik kayak apa tuh? Ada deh, kita lihat aja. Tentunya di segmen E-pop. Elevate Pop. Welcome to E-pop. Elevate Pop. Jadi kita hari ini mau bahas tentang istilahnya itu Hallyu Wave. Hallyu Wave itu apa nih? Korean Wave. Iya, Hallyu Wave atau yang biasa orang itu kenal tuh Korean Wave. Korean Wave, iya. Beberapa tahun terakhir ini kan Hallyu Wave itu benar-benar hype banget lah ya. Hype banget. Terutama saat kemunculan boyband yang pasti bahkan orang awam pun tuh tahu gitu loh apa itu boyband terkenal, tapi kita nggak akan sebutkan mereknya ya. Nanti dulu kita akan membahas tentang kira-kira siapa tuh? Kita akan bahas tentang Hallyu Wave dulu. Jadi Hallyu Wave itu apa sih, Mbak? Nah, Hallyu sendiri mungkin kalian ini udah ada yang pada tahu nih istilah Hallyu itu kayak gimana. Nah, Hallyu itu adalah Korean Wave yang gimana gelombang Korea, gelombang Korean culture yang udah mulai masuk nih di negara-negara kita, negara yang terutama sekarang ini di internasional ini udah mulai dikenal. Iya, banget. Ya. Itu berarti udah termasuk untuk K-pop, untuk K-drama. Ya. Yang pasti yang berbau Korea ya. Tapi mungkin kalau untuk Korean Wave sendiri ini emang yang paling menonjol itu lebih ke K-pop. K-drama, sama variety show-nya mungkin kali yang banyak. Iya. Setuju sih. Ngomongin soal K-pop nih ya, pastinya kan banyak banget kan boyband atau girlband yang sedang hype saat ini. Cuman di global sendiri tuh hype-nya kan masih baru-baru ini banget nggak sih? Iya. Kira-kira apa ya yang bikin K-pop itu jadi se-hype itu di luar? Nah, jadi sebenarnya K-pop itu sudah mulai dari PSY ya, Mbak? Iya, Gangnam Style. PSY bener nggak sih PSY? Saya atau PSY ya, terserah kalian mau nyebutnya kayak gimana ya. Gangnam Style dulu sempet ngetren banget nggak sih dengan gerakannya yang Iya, Gangnam Style ya. Gangnam Style, nah itu. Ya emang saya tuh emang dulu selain karena emang lagunya Gangnam Style yang di benak kita tuh terngiang-ngiang gitu kan, karena emang juga stylenya dia yang sebenarnya kan dia udah ajusi tapi tetap masih banyak disukai sama yang lain. Karena emang unik banget ya. Dan dia lucu. Iya. Itu semua kalangan pasti tahu lah Gangnam Style ya. Ya, terus tapi semenjak selesai Gangnam Style itu PSY itu jadi kayak K-pop udah biasa aja. Iya, udah kayak udah selesai. Terus muncul lagi. Gara-gara Gara-gara siapa tuh kira-kira? Siapa lagi kalau bukan BTS ya kan? Iya. Kayak penasaran banget sih, kayak gimana sih awalnya tuh BTS tuh tiba-tiba langsung boom gitu. Kayak seolah-olah kalau kata fansnya nih ya, ARMY nih ya, itu kayak BTS pave the way. Itu tuh katanya sih. Jadi dengar-dengar itu di 2017 tuh BTS ini banyak banget menang awards terutama di Amerika sana gitu loh. Cuman kan setelah itu dia ini namanya jadi semakin memuncak ketika beberapa albumnya itu mengangkat tentang isu-isu sosial, terutama albumnya yang paling baru yang dulu sampai nge-hype itu yang Love Myself itu kan dia sampai se-hype itu. Iya, sampai dia kan? juga diundang sama kolaborasi atau diundang sama UNICEF juga untuk menjadi brand ambassador-nya. Iya, benar banget. Itu juga makin dikenal lagi nih. Dia juga sempat menangin award yang katanya tuh ngalahin Justin Bieber ya. Itu kan. Serem. Sampai ngalahin Justin Bieber kan? Langsung fansnya Justin Bieber sama BTS tuh langsung ya gitulah. Ya jujur aja aku bukan tipe orang yang dulu nggak banget deh Korea itu. Tapi semenjak Korea itu masuk ke Amerika, sejak Korea itu mulai dikenal jadi K-pop, Korea itu seakan punya
brand sendiri gitu loh di Amerika. Jadi dia tuh ada genre-genre di mana Korea ini menjadi sebuah brand dan orang-orang itu jadi suka dengan brand ini. Iya, jadi nggak cuma sebagai hobi atau apa, tapi juga brand kolaborasi juga bareng sama mungkin penyanyi-penyanyi, terus juga sama brand juga. Katanya juga BTS ini katanya mau collab sama McD juga nih. Katanya terus. Kita tunggu saja ya. Tapi kan nggak cuma BTS aja nih, ada juga yang lain nih. Iya, kalau aku sih suka EXO ya. Oke, kalau aku sih suka siapa ya? Blackpink, NCT. Ya, jadi beberapa yang kita sebutkan itu emang juga sama-sama sedang hype ya di Amerika semenjak kemunculan BTS itu sendiri. Jadi emang bener juga kalau BTS pave the way. Iya, oke. Ya kita okein aja kali ya. Perkembangan culture Korea di Amerika itu emang sudah mulai sangat pesat ya, bahkan dengan hadirnya collab dari McD itu tadi sudah bikin booming ya, dan produk-produk yang selalu ada unsur BTS atau unsur Korea itu selalu laris manis, selalu laku. Udah pasti kalau bahkan nyantumin apanya doang gitu udah kayak langsung sold out gitu kan. Iya. Dan juga brand-brand terkenal di internasional misalnya kayak Gucci, Chanel itu kan juga mulai menggunakan artis-artis K-pop untuk jadi brand ambassador-nya. Nah, kan ini kan emang nggak cuma idol K-pop, tapi kan juga artis-artis atau aktor dari Korea sendiri kan juga sekarang mulai dipertimbangkan nih untuk bekerja sama brand-brand internasional gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa sampai brand internasional ini istilahnya kayak mempercayakan mereka gitu untuk membrandingkan produk-produk mereka gitu. Kira-kira menurut kamu? Kalau menurut aku sih emang dari personality dan sudah pengakuan dari brandnya sendiri sih. Soalnya emang semenjak Hallyu Wave ini ada di Amerika, itu dampaknya nggak cuma ada di Amerika tapi juga di seluruh dunia gitu. Jadi seluruh dunia benar-benar mengakui bahwa K-Wave ini sukses di pasaran. Kalau aku sih gitu. Ya, kalau dari Dania gimana nih? Dari Nuna? Jadi kalau menurut aku sih mungkin kan kalau dulu tuh K-pop atau K-drama atau ya Hallyu Wave ini lah ya, ini tuh kan memang pasarnya kan Asia dulu nih, terus habis itu mungkin karena emang berhasil itu maksudnya jadi internasional dari Amerika mungkin juga Eropa juga mulai melihat nih, kayaknya potensi K-pop ini kayaknya oke juga nih gitu, akhirnya mulai diaplikasikan juga di brand-brand sama produk mereka kayak gitu sih mungkin. Bahkan pemenang Oscar tahun lalu itu juga dari Korea. Iya. Kalian pasti udah nonton Parasite kan? Nah, itu dia menang Oscar. Dan tahun ini juga ada salah satu. Tahun ini ada perwakilannya. Iya. Minari. Ya. Dulu sempat itu sih waktu tahun lalu yang sempat menangin Oscar itu sempat kayak orang Amerika ini. Itu kan kayak Kok bisa foreign movie bisa menang di Oscar gitu. Ya itu berarti emang membuktikan dong bahwa kualitas dari produk maksudnya kualitas dari hal-hal yang ada di Korea ini sangat berpotensi untuk sukses gitu loh. Iya. Mungkin kan awalnya kayak apa sih Korea ini, kenapa sih K-pop ini apa sih, tapi kan ternyata kita nggak cuma lihat luarnya doang, dalamnya tuh kayak gimana gitu kan, kualitinya dan lain-lain. Jangan meremehkan K-pop, K-drama, dan K-variety. Intinya brand yang berbau K-pop di masa sekarang ini masih sangat berpotensi untuk unggul daripada brand lainnya, masih berpotensi. Dan semenjak K-pop masuk ke Amerika itu, seluruh dunia mulai mengakui keberadaan K-Wave ini tadi, sehingga produk-produk yang menggunakan K-Wave sendiri itu ada kemungkinan besar untuk melambung gitu loh. Iya benar banget. Dan sekarang tuh mulai untuk K-popnya ini sendiri juga entertainment di di Amerika gitu kan juga mulai ngajak kerjasama bareng untuk bergabung di agensi entertainment itu sendiri. Banyak banget deh pokoknya nggak culture lah sanggup ya istilahnya sanggup semuanya. ya. Iya, aku dulu tuh
awal-awal suka Korea tuh ya BTS. Enggak. Iya. I know you. BTS, Nggak bohong banget. BTS sejak dia collab sama itu si Nicki Iya. karena aku dulu awalnya tuh suka sama Nicki Minaj. Nicki Minaj, Ya, oke. terus ada lagunya juga, BTS yang judulnya Idol itu. Oh Ya iya. udah, aku nonton. Itu ada 2 versi nggak sih? Ada Iya, BTS ada yang BTS sendiri sama. Iya, oke. Ya. Cuman semenjak aku nonton video klip itu, aku langsung dengerin satu album, benar-benar dengerin satu album, terus kayak, oh enak ya. Walaupun emang Dengerin aku semua deh jadinya. nggak terlalu tahu maksudnya. Apa sih? Iya. Kayaknya emang Iya. setiap aku dengerin lagu K-pop juga kayak nggak tau lah bodo amat lah Ya, artinya. pokoknya nadanya enak sih. Iya. Ya. Tapi mungkin ada beberapa yang kita pasti cari nih artinya kayak. Iya sih. Apalagi ya selain BTS apalagi Blackpink sama Ya, Lady Gaga. aku juga dengerin itu sih. Dua Lipa, Lady Gaga ya. Sebelumnya emang itu sih aku lebih seneng dengerin yang collab soalnya aku gak se-hype itu dengan Korea sebelum itu. Iya. Jadi sebelumnya ada juga yang Blackpink collab sama Sama Lady Gaga. Lady Gaga, Dua Lipa. Dua Lipa. Iya. Ya itu juga. Kayaknya emang mulai dari situ deh. Bahkan fans-fans luar negeri pun juga mungkin memulainya itu dari karena collab, mungkin ada fansnya Lady Gaga atau Nicki Minaj, Iya, terus ternyata collab sama BTS sama Blackpink, terus akhirnya mulai dengerin lagu-lagunya mereka gitu. Soalnya aku dulu western banget guys anaknya. Aku bukan pecinta Korea. Tapi akhirnya K-popers juga nih Iya, jadinya. akhirnya jadi K-popper. Ya. Semua akan berujung pada menyukai K-pop. Langsung. Biasanya kan kalau kita muter videonya Iya, BTS benar-benar. misalnya, Kok jadi itu kan nge-hype pasti ada Big itunya hit, kan, ya, big langsung. hit gitu. Beli merch-nya kayak Iya, iya. fotonya gitu doang, cuman buat ngoleksi satu foto. Rela puasa sebulan demi beli album. Ya ampun, Gila-gila gajiku. situ. Iya, langsung aja. Udah gak sabar. Siapa yang nyanyi? Blackpink.